Baik, Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Em, sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa bi ni'mati ihwan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini dalam rangka eh, mensosialisasikan ataupun mendengarkan penjelasan berkaitan dengan program Indonesia Pintar. Ya, nah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bahwa program Indonesia Pintar ini adalah program pemerintah ya Bapak Ibu ya. Ya, Program pemerintah yang diberikan kepada siswa ya, dengan kategori tertentu. Nah, sebentar saya akan share screen biar Bapak Ibu juga mengetahui. Oke. Nah, hari ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu via Zoom biar mendapatkan eh, penjelasan sejelas-jelasnya berkaitan Indonesia Pintar sehingga saya tidak menjawab satu persatu melalui telepon ataupun eh, WA Japri ya karena sangat banyak ya. ya, Saya atas nama DPC PKS Gubernur Lama itu membuka di tahun 2024 itu dua kali tahapan pengajuan. Alhamdulillah dari dua tahapan pengajuan itu ada sekitar kurang lebih 750 dari Kebayoran Lama. Kemudian kebetulan saya tinggalnya di Pondaren, jadi saya juga mengajukan dari tinggal saya di Pondok Aren, termasuk juga saya mengajukan dari kampung saya di Tegal ya, karena saya punya beberapa anggota dewan yang bisa saya tembus di Senayan. Salah satunya adalah dari daerah Pemilihan Tegal. Baik Bapak Ibu, pertama tadi saya sampaikan bahwa PIP adalah program Indonesia Pintar yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa yang masuk dalam kategori ya. Nah, ada beberapa kategori ya. Kalau di website Bapak Ibu, nah, kalau Bapak Ibu bisa ditelusuri di website itu juga ada persyaratan khusus. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu termasuk ke dalam persyaratan apa ya. Di sini terlihat ya, memiliki KIP terdaftar sebagai keluarga PKH atau KKS, anak yatim piatu, atau siswa yang tinggal di panti asuhan, siswa terdampak bencana alam, siswa putus sekolah, kemudian siswa dengan gangguan fisik, siswa dari keluarga besar, mungkin keluarganya banyak, penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk anak-anaknya, sehingga diharuskan untuk bisa mendapatkan bantuan. Kemudian peserta pendidikan non formal seperti paket A, B, C ini yang bersekolah tidak di sekolah resmi ya. Nah, ini persyaratan mendapatkan PIP. Besarannya Bapak Ibu, besarannya adalah tingkat SD, SD SLB atau paket A itu kelas 1 sampai kelas 5 450.000 per tahun, kelas 6-nya setengahnya 225.000. Kemudian SMP atau sederajat kelas 7 sampai kelas 8 itu 750.000, kelas 9-nya separohnya 375. Ya, tingkat SMA SMK sekarang naik ya tahun 2024 1.800.000. Tahun sebelumnya hanya 1 juta ya, sekarang 1.800.000. Bagi mereka yang kelas 12 hanya mendapatkan 900.000. Jadi jangan kaget nanti Bapak Ibu nominalnya tidak sama ya. Saya sudah cek SK-nya tidak sama. Nah, itu yang harus diketahui oleh Bapak Ibu. Kemudian
Jalur pengusulan Bapak Ibu, saya sampaikan ya, kalau di sini adalah besaran PIP-nya tadi sudah, dan sekarang jalur pengusulannya. Nah, biar Bapak Ibu tahu, jalur pengusulan atau pengajuan ya. Jalur pengusulan itu ada dua, Bapak Ibu. Pertama adalah jalur sekolah, Jalur dari sekolah ya. sekolah yang mengusulkan ke dinas, ya, dinas pendidikan. Kalau sekolahnya SD, SMP berarti Dinas Pendidikan Kota, baru diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi, baru diteruskan ke Kementerian, Kemendikbud. Ya, kalau jalurnya SMA, SMK, karena dia di bawah langsung Dinas Pendidikan provinsi, dia langsung dari sekolah diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, tidak meliputi Dinas Pendidikan Kota. Itu jalur yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Oh, sekolah. anak-anaknya bisa diusulkan melalui jalur sekolah. Hanya terkadang sekolah, kalau sekolahnya operatornya aktif, kepala sekolahnya aktif, dia sudah tahu memetakan mana anak yang perlu dibantu, mana yang tidak, maka secara otomatis sekolah akan mengusulkan, mengajukan. Ya, tapi kalau sekolahnya, mohon maaf, tidak aktif, terlalu aktif, ya tidak update informasi, maka ya belum tentu semua siswa yang membutuhkan diusulkan. Jadi pentingnya orang tua mengetahui ini nanti juga suatu saat bisa menyampaikan kepada sekolah. Ya. Yang kedua adalah jalur Dia biasanya dia tuh pemangku lewat kepentingan. bober gitu. Jalur pemangku kepentingan ini salah satunya adalah melalui anggota DPR RI. Ya, Bapak Ibu. Nah, selain anggota DPR RI itu banyak ternyata bisa melalui em, ada namanya lembaga KPK, ada namanya BPK dan macam-macam lah. Tapi jarang orang ketahui. Yang sering orang ketahui jalur DPR ya, anggota DPR. Anggota DPR RI pun tidak semua, hanya mereka anggota DPR yang duduk di Komisi 9, Komisi Pendidikan yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan. Ya. Sana ya, ya jangan kayak gini. Jadi Itu lagi di dari itu anggota jangan. DPR nanti diajukan ke Apa sih telepon telepon? Kalau hijau, Kemendikbud juga. mau cari Ya. itu. Nah, ini jalur pengajuan atau pengusulannya. Jadi kalau kemarin ada yang menyampaikan ke saya, Pak, katanya PKS tidak mengajukan Hilang PIP suaranya. lagi. Ya, orang itu berarti sok tahu ya, Bapak Ibu ya. Karena sejatinya setiap partai yang punya perwakilan di DPR pusat dan punya anggotanya di Komisi 9 itu punya kuota untuk mengajukan. Satu anggota dewan, kalau anggota biasa itu bisa 40 ribuan mengajukan. Ya. Nah, masalahnya nanti kemudian kuotanya dibagi-bagi ke anggota lain ya di berbagai wilayah. Nah, ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di tahun 2024 ya karena biasanya kan pengajuan ini dilakukan di bulan Februari Bapak Ibu. Ya, Ya, biasanya di ya. Februari. Nah, karena Februari di tahun 2024 kemarin ada pemilu, maka Baca buah. tolong di-mute dulu ya Bu ya, mic-nya yang masih on biar maksimal suara saya didengar. Jadi karena Februari kemarin ya, Februari kemarin itu ada pemilu sehingga pengajuannya anggota dewan fokusnya kan pemilu nih. Sehingga tidak ada pengajuan di Februari.
Maka pengajuannya dimundurkan kemarin itu kalau tidak salah saya bulan Juni mengajukan ya, dibuka di bulan Juni. Kemudian karena bulan Juni juga belum maksimal karena tahun ajaran baru kan dimulai bulan Juli. Sehingga banyak yang belum bisa didaftarkan. Karena untuk kelas 1 SD, kelas 1 atau kelas 7 SMP, kelas 10 atau kelas 1 SMA atau SMK itu belum bisa diajukan. Kenapa? Karena di bulan Juni mereka baru lulus dan belum mendapatkan sekolah. Ya, sehingga dibuka kembali pengajuan atau pengusulan PIP di bulan akhir September, diperpanjang sampai awal Oktober. Sehingga siswa khususnya yang tadi belum mendapatkan sekolah, kalau bulan Oktober atau akhir September sudah punya sekolah baru, sehingga bisa diusulkan. Nah, pengusulan ini juga termasuk kelas-kelas yang lain yang di bulan Juni belum diajukan. Sehingga di tahun 2024 ada 2 tahap pengajuan. Nah, untuk tahun 2005 saya belum tahu persis apakah pengajuannya akan kembali normal di bulan Februari atau tidak. Tapi yang jelas ternyata untuk bantuan PIP ini setiap tahunnya harus diajukan ya Bapak Ibu ya. Tidak otomatis akan dapat. Kalau Bapak Ibu tahun kemarin dapat, harus diajukan tahun 2024 agar dapat. Gitu ya. Karena banyak kejadian tahun 2022 dapat, ya tahun 2023 tidak diajukan, maka tidak dapat. Ya. Ada yang tahun 2002 dapat, tahun 2023 diajukan, maka tahun 2023 dapat. Tahun 2023 dapat, tahun 2024 tidak diajukan, maka tahun 2024 tidak diajukan. Sehingga saya menyimpulkan, PIP ini harus diajukan setiap tahun. Diajukan atau diusulkan kembali ini melalui 2 jalur ini. Jalur sekolah ataupun jalur pemangku kepentingan atau anggota DPR RI. Ya. Nah, maka saran saya Bapak Ibu, ya jaga-jaga interaksi dengan pihak sekolah dan pihak partai di lingkungan Bapak Ibu. Insya Allah kalau PKS selama ini Bapak Ibu sudah ada di lingkungan Kebayoran Lama khususnya, sudah kenal teman-teman PKS, silahkan interaksinya dijaga karena informasi PIP salah satunya insya Allah akan akan disampaikan di jalur-jalur tersebut. Ya, tentu selain program PIP, banyak program yang bisa disampaikan oleh PKS. Kemarin ada 1 bulan yang lalu ada santunan yatim per bulan 200.000. Kemarin dirapel, ya pertama dapat 800, hanya selang 3 hari dapat 600 kalau tidak salah ya. Alhamdulillah di Kebayoran Lama dapat tuh yang jalur anak santunan yatim. Program lain adalah program PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara, dapat bantuannya kalau tidak salah 6 juta ya, dia harus dibelikan atau dibelanjakan dalam bentuk barang. Bantuan yang lain adalah TKM, ya tenaga kerja mandiri, bantuannya dulu pernah sampai 20 juta. Nah, sekarang dapat 5 juta. Ya, itu program-program pemerintah yang bisa diusulkan melalui anggota DPR. Tentu anggota DPR ini akan disalurkan kepada pengurus-pengurus partai atau anggota partai atau simpatisan partai yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu, salah satu keuntungan Bapak Ibu berinteraksi baik dengan partai, ya salah satunya PKS, Bapak Ibu akan banyak menerima manfaatnya insya Allah. Termasuk KJP ya, KJP hari ini anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta itu terus mendesak agar program ini dilanjutkan dan dibuka. Kemarin kan banyak tuh keluhan banyak masuk ke kita pengurus PKS di Kebayoran Lama kan, banyak yang menanyakan KJP kenapa nggak turun, kenapa dipotong dan seterusnya.
Nah, itu sudah kita sampaikan ke anggota DPRD kita. Alhamdulillah, kalau Bapak Ibu mengikuti berita, PKS yang paling gencar memperjuangkan KJP ya. Oh iya. Nanti di grup-grup yang sudah saya buat, insya Allah akan saya share informasi-informasi yang berkaitan dengan itu yang bermanfaat. Jadi mohon Bapak Ibu betah-betah di grup, ya, betah-betah di grup. Kemudian jika nomornya ingin diganti, disampaikan, ya, disampaikan. Syukur-syukur diperkenalkan namanya Bapak Ibu di mana, ya. Jadi untuk memastikan kita saling mengenal Bapak Ibu, paling saya butuh nama, RW, sama kelurahan. Jadi saya save juga setiap nomor Bapak Ibu saya simpen. Ya, biar nanti kalau ada yang bertanya, oh saya tanya, tahu ini siapa namanya, kemudian tinggal di RW mana, di kelurahan mana, kemudian saya nanti mengkonfirmasi dengan pengurus atau kader PKS yang ada terdekat dengan wilayah Bapak Ibu. Ya, baik, berikutnya Bapak Ibu, ini jalur pengusulan. Kalau tadi adalah jalur, bukan jalur apa namanya, besarannya sudah saya sebutkan. Ini sedikit koreksi ya, 1.800.000 normalnya ya. Kalau yang di kelas akhir dapatnya hanya separuh Bapak Ibu. Ya, kelas akhir dapatnya separuh. Oke, berikutnya jenis pencairan. Mohon maaf, sebelum jenis ke pencairan begini alurnya. Nah, banyak data yang saya terima, saya menjaringnya melalui link Google Form. Ya, saya bagikan link Google Form, Bapak Ibu sendiri yang mengisi datanya, nama orang tua, nama anak, kelas, nama sekolah, NPSN, NIK, nomor NIK segala macam. Karena data itulah yang digunakan untuk ya anggota DPR mengusulkan ke kementerian. Jadi ada 2 website yang digunakan Bapak Ibu. Website itu apa? Halaman internet. Ya. Halaman internet yang digunakan pertama adalah Dapodik. Dapodik. Singkatan dari data pokok pendidikan yang dimiliki oleh sekolah. Setiap sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, maka dia punya Dapodik. Ya, sehingga PIP ini hanya bisa didapatkan oleh siswa yang bersekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Ya, Kemendikbud. Sekolah yang di bawah Kemenak atau Kementerian Agama tidak mendapatkan program PIP. Kemarin ada yang jabri ke saya, Pak, anak saya di MTS. Nah, MTS itu di bawah pendidikan kebudayaan apa agama, Bu? MTS mulai dari MI Madrasah Ibtidaiyah, MTS Madrasah Sanawiyah, MA Madrasah Aliyah itu di bawah Kementerian Agama. Agama, ya agama, Agama. Kementerian Agama itu tidak punya Dapodik. Mereka punyanya sistematika, ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi program PIP tidak bisa diakses oleh anak-anak yang bersekolah di bawah Kementerian Agama. Ya, nah, jelas ya Bu. Jadi kalau anaknya di pesantren, tapi pesantrennya punya sekolah formal di bawah Kementerian Pendidikan bisa. Iya. Tapi kalau di pondoknya tidak ada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan maka nggak bisa. Misalnya ada pesantren Al-Azkar misalnya. SMP-nya SMP Al-Azkar. Ya. SMA-nya namanya MA Al-Azkar. Nah, SMP-nya dapat, MA-nya nggak dapat karena madrasah. Nah, data pengajuan semua berbasis pada Dapodik.
Dapodiknya adanya di sekolah. Ya, ditemukan banyak nama ya tidak bisa diajukan di website Si Pintar. Si Pintar. Si Pintar itu website PIP. Ya. Website PIP ini yang digunakan untuk mengajukan. Ya. Termasuk ngecek Bapak Ibu secara mandiri bisa ngecek website PIP ya apakah anaknya dapat apa enggak nanti saya share linknya. Nah, Dapodik atau data yang terdapat di Dapodik sama pihak kementerian ditarik datanya ke Si Pintar. Nah, begitu datanya sudah ada di website Si Pintar, maka nanti setiap anggota dewan, termasuk Kementerian Pendidikan atau dinas, bisa mengajukan. Ya. Nah, di Dapodik ada namanya data cut off. Data cut off itu pengambilan datanya kapan? Itu ada batasnya. Biasanya setiap tahun cut off-nya di tanggal 31 Agustus. Saya tahu persis karena saya selain guru ya di salah satu sekolah di Tangerang Selatan di Banten, saya juga operator sekolah. Jadi saya tahu persis. Setiap tahun tanggal 31 Agustus sekolah melakukan updating atau pemutakhiran data siswanya. Nah, data siswa yang dimutakhirkan ini ada yang keluar, ada yang masuk, termasuk penghasilan orang tua, kondisi orang tua gitu ya. Nah, data ini akan ditarik oleh website Si Pintar yang akan menjadi modal pengajuan PIP. Begitu. Ya, jadi ada dua Dapodik. Nah, masalahnya banyak ya nama yang diajukan tapi gagal diajukan ke saya tapi gagal diajukan ke sistem. Running out. Oke. Waktunya beberapa menit lagi berakhir nanti Ibu langsung join lagi ya, Bu. Gagal diajukan. Kenapa gagal diajukan? Pertama, tidak ditemukan nama siswa di Dapodiknya. Yang kedua, di Dapodik ya, pekerjaan orang tua adalah PNS atau ASN atau TNI atau Polri atau P3K atau kerja di BUMN. Nah, ini nggak bisa nih. Atau di Dapodik penghasilan orang tua lebih dari 4 juta. Ya. Di Dapodik juga tidak dipilih sebagai layak PIP. Jadi Bapak Ibu, kalau yang selama ini sudah mengajukan ke saya ternyata tidak muncul-muncul namanya dalam SK. Nah, disinilah letaknya Bapak Ibu, kenapa selama ini tidak bisa diajukan? Karena tidak ditemukan nama siswa di Dapodiknya, kok bisa tidak ditemukan? Berarti ketika data Dapodik ditarik ke website Si Pintar tadi, sekolahnya belum update datanya. Maka kemarin ketika saya mengajukan, saya tahu persis, oh namanya nggak bisa, nggak ada nih. Yang sering kejadian di jenjang SD, saya kurang tahu ya, operator SD itu serajin apa gitu ya. Kalau saya di SMA SMK di Provinsi Banten itu selalu diingatkan, ayo Bapak Ibu lengkapi datanya agar bisa diajukan PIP. Data yang lengkap apa? Nomor NIK atau nomor induk kependudukan siswa, tanggal lahir, tempat lahir, pokoknya itu harus lengkap. Ya, tidak harus tercatat dalam DTKS. Ya,
syukur-syukur kalau tercatat di DTKS secara otomatis dia termasuk, mudahlah diusulkan. Ya. Jadi di sekolah itu nanti di dapodiknya ya selain data lengkap adalah di sana diusulkan nggak layak PIP atau enggak ya di sana. Kemudian tercantum DTKS atau tidak. Kalau iya itu cepat banget diajukannya. Ya. Nanti tolong dipastikan orang tua yang sering mengajukan tapi gagal, pastikan isian di dapodiknya tidak seperti yang saya sampaikan ini. Ya, orang tuanya sudah dipastikan belum pekerjaannya apa tertulisnya di situ. Kedua, ya penghasilan orang tua berapa di situ. Ya, jangan-jangan sudah ditulis 5 juta sampai 20 juta. Nah, itu otomatis tertolak. Kemudian di situ dipilih layak PIP atau tidak. Nah, kalau ini sudah aman, maka bisa dipastikan Bapak Ibu anaknya bisa terjaring dalam SKPIP. Jelas ya? Nah, SKPIP ada 2 jenis. Pertama SK nominasi, yang kedua SK pemberian. Nah, kalau SK pemberian berarti ini peserta PIP lama. Maksudnya apa? Berarti tahun sebelumnya sudah menerima PIP. Karena tahun sebelumnya sudah menerima PIP, berarti sudah punya buku rekening. Kalau sudah punya buku rekening, berarti bisa langsung dicairkan. Alhamdulillah, ya, meskipun Bapak Ibu yang sudah menerima tidak lapor saya, tapi saya tahu Bapak Ibu sudah mencairkan. Ya, waktu pengajuan rewel banget. Pak, kapan pendaftaran? Kapan ini? Giliran cair diem-diem aja ya. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Pengajuan bulan Juni sudah cair, Alhamdulillah. Ada yang pencairan bulan November September. cair, Alhamdulillah. Ya, September, Pak. September, Alhamdulillah. Mohon berkabar Bapak Ibu kalau sudah cair, minimal mendoakan yang ngurusin ya, yang ngurusin nggak ada dapat gaji sono sini. Ini murni kami PKS membantu Bapak Ibu bagaimana bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. PKS nggak dapat gaji dari pemerintah ngurusin PIP enggak. Tapi ini komitmen kami, pelayanan kami, Alhamdulillah. Meskipun kemarin pasangan Gubernur DKI Jakarta yang diusung PKS belum menang, tapi kami tetap berkomitmen untuk memperjuangkan warga Oke. Jakarta khususnya ya. Mohon dipahami. Ya, itu untuk SK pemberian sudah cair. Tinggal tinggal bawa bukunya selama masih satu jenjang. Maksudnya satu jenjang apa? Masih di SD, SMP rekeningnya sama BRI ya. Jadi tidak perlu ganti buku rekening. Kalau naik ke SMA atau SMK baru ganti rekening pakai BNI. Ya. Selama berturut-turut dapat, kecuali dulu pernah dapat tahun 2000 misalnya 2001 2002. 2023, Pak. 2003. Kalau 2003 dapat, otomatis 2024 dapat lagi. Setelah diajukan, maka tidak perlu ganti buku rekening. Buku. Tapi kalau 2002 dapat, 2003-nya tidak dapat, maka kemungkinan besar tahun 2024 jika dapat, maka dia ganti nomor rekening, ganti buku rekening. Ya, gitu. Jadi Ya. kalau tahun 2023 dapat, 2024 dapat, tidak perlu ganti buku rekening, tinggal ke bank cair. Ya. Karena banyak kejadian tahun 2021 Pak pernah dapat, 2002 dapat Pak, tapi 2023 nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena bisa jadi nggak diajukan. Tapi sekarang 2024 dapat Pak. Nah, dicek nomor rekeningnya, ternyata beda. Berarti dia harus bikin rekening baru. Maka SK-nya bukan SK pemberian. Jelas ya Bapak Ibu ya?
SK pemberian. Berikutnya SK nominasi. SK nominasi itu adalah dianggap sebagai peserta PIP baru. Bisa jadi baru diajukan atau baru diusulkan. Nah, termasuk SK nominasi ini baik yang sama sekali belum pernah dapat, berarti pengajuan baru, ataupun yang sudah pernah dapat dulu, cuman tahun terakhir kemarin tidak dapat. Nah, jadi tahun 2024 ini harus bikin rekening baru. Istilahnya adalah aktivasi. Ya, kemarin aktivasi paling akhir adalah akhir Desember tahun ini. Ya, alhamdulillahnya saya dapat surat dari kementerian karena saya kebetulan di sekolah operator Dapodik diperpanjang. Kemarin sudah saya share di grup ya. Surat perpanjangan aktivasi sekaligus pencairan. Masih diperpanjang 1 bulan ke depan di 31 Januari. Jadi Bapak Ibu tenang-tenang liburan dulu Bapak Ibu ya. Nah, nanti baru diurus ya untuk yang nominasi di bulan Januari. Insya Allah masih ada waktunya. Ya, mudah-mudahan nggak kebelet mau beli tas baru, buku baru, ya sepatu baru buat anaknya, seragam sekolah buat anaknya, masih ada Kalau waktu. SK pemberian bisa dicek dong, Pak. Gimana, Bu? Kalau SK pemberian bisa dicek dong, Pak. SK pemberian bisa dicek. Bapak Ibu yang nominasi maupun yang pemberian bisa dicek secara mandiri. Ceknya di mana? Nih saya kasih linknya ya. Linknya bisa dicek Si Pintar. Nih, saya bukain. Cek Si Pintar. Ya, Si Pintar ini Bapak Ibu bisa dicek oleh orang tua ataupun sekolah. Bedanya kalau oleh sekolah, maka dia akan bisa